Oke teman-teman, kita akan melakukan perakitan kopling pada motor Karisma ya. Pertama-tama kalian harus menyiapkan, pertama itu adalah segitiga bintang seperti ini. Nah, dan jangan lupa ada pennya, ada dua, kalian pasang pennya dulu. Di sini kira. Nah, yang satunya ini juga dipasang. Oke, setelah terpasang baru kita pasang bintangannya ini. Ini tujuannya untuk merubah persneleng. Oke. Cara masangnya seperti ini. Ada begasnya, ditarik dulu lalu ditancapin sesuai dengan pen tadi, kedua pen tadi. Oke. Nah, setelah itu kita pasang penutupnya. Penutupnya itu pakai kunci L ya, ada ringnya. Nah, seperti ini. Tapi sebelum dipasang kita pasang ini ya dulu, apa namanya? Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tapi sebelum kita pasang asnya dulu, as persnelingnya dulu. Nah, oke, seperti ini bentuknya. Cara masangnya seperti ini, tinggal tancapin dan diarahkan, tuasnya diarahkan ke pen yang ada di bintangan tadi. Nah, oke, sip, seperti ini. Lalu kita pasang apa namanya, ringnya. Tak tahu nih. Coba enak kamera nih. Oke, kamera sip. Oke teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, ini dia bintangannya. Dipasang, baut pakai kunci L. Ini untuk motor itu ya, motor Karisma atau motor Supra 125 itu sama. Nah, oke, udah rapat. Untuk memastikan kerapatannya kita pakai stang. Oke, sip. Kita tes lagi. Nah, oke, mantap. Oke, begasnya udah bermain dengan baik. Nah, setelah itu ada pen kecil, paling kecil sekali. Nah, kita pasang di area askrupnya di depan sini. Kelihatan nggak ya? Nah, dari sini ada lubangnya, kecil sekali. Nah, harus pakai alat ini, alat penjepit biar bisa masuk. Kalau pakai tangan nanti takutnya itu malah masuk ke ruang tengah. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini dia pennya, kelihatan nggak? Ada pennya itu di sini tuh. Nah, harus pasang ini pen yang paling kecil sendiri ya, paling pendek sendiri ya. Nah, pennya seperti ini. Oke, siap, pas nih. Setelah itu kita pasang ya, gigi perantara ke oli pom ya. Ini ada tahannya untuk pen tadi, ada cowakannya untuk pen tadi, harus pas, nggak boleh meleset. Oke, kalau masangnya bolak-balik pun nggak masalah, asalkan harus pas pada pennya tadi. Tujuannya agar oli pomnya bisa berjalan ya, bisa muter ya. Oke. Nah, lalu setelah itu harusnya posisinya itu seperti ini.
Nah, ini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu di bagian dalam. Pasang dulu pendek. Tunggu, tak siapin dulu semuanya. Kalau kalian ingin komen-komen di bawah sini, oke kok teman-teman, nanti semua akan saya jawab. Ini ada starter yang panjang dan yang pendek, dan sekali lagi yang pendek masuk dalam, yang panjang ada di luar. Oke, tapi sebelum itu kita pasang pernya dulu, per starter ya. Nah, ini tahanannya yang ada tulisannya out itu ada di luar. Oke, bentuknya seperti ini. Yang ada tulisannya out itu ada bagian luar. Oke, jangan sampai kebalik ya. Yang tulisannya out ada di atas, tapi nanti kalau udah diputar nanti ada di bawah posisinya. Oke, perhatikan aja cara pemasangannya, pasti kalian bisa kok. Nah, ini ada pernya. Yang ada pernya ini di bagian dalam sini. Oke. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, begini nanti posisinya, oke. Yang ada pernya ini di bagian dalam seperti ini. Oke, kita pasang. Nah, ini nyantol ke bodi bagian belakang ya. Bentar, pasangnya dulu. Oke, untuk pemasangan pirnya kita gunakan tang jepit ya. Nah, seperti ini, ditarik ke belakang, dicantolin ke bodi bagian belakang. Nah, seperti ini sih. Emang ini agak susah, ini harus pakai dua tangan ini. Yang satu nahan pirnya biar nggak keluar, yang satu lagi nancepin ke bodi bagian belakangnya, ke crankcase bagian belakangnya maksud saya. Nah, setelah itu ditekan terus. Nah, ini coba lihat nyantolnya di di belakang sini nih. Nah, ini dia nyantolnya di sini. Oke. Nah, sip. Kita pasang kamera. Oke, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena like dan komen dan subscribe itu gratis. Oke. Komen-komen di bawah sini, insya Allah komentar kalian semua akan aku jawab. Oke, tak siapin dulu semuanya, kopling sama gandanya ya. Nah, ini namanya os koplingnya. Nah, pertama kita pasang kampasnya dulu. Oke, setelah kampas kita pasang plat yang udah dibersihkan ini ya. Terus habis platnya dipasang, ganti kampasnya lagi, posisinya bersilang ya. Kampas plat, kampas plat, kampas plat gitu. Oke. Nah, terus kampasnya lagi, setelah itu platnya lagi, lalu kampasnya. Oke. Nah, platnya itu ada 3, kampasnya ada 4. Nah, kira-kira posisinya seperti ini, sejajar, nanti diluruskan lagi. Nah, harus sejajar seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini penutupnya, tutup os koplingnya ditutup. Nah, harus sampai rapat, nggak boleh ada selah sedikit pun. Oke, harus rapat, nggak kocak sedikit pun. Lalu kita pasang os koplingnya. Ingat di dalamnya itu ada ringnya. Nah, cara masangnya seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada ringnya. Ini dia ringnya. Jangan sampai lupa ya, karena ini biasanya sering lupa, sering jatuh, sering hilang, sering nggak kepasang. Oke, lalu kita pasang pelan-pelan, posisi sejajar kita masukkan. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Oke, harus bisa bergerak. Nah, posisinya sejajar kayak tadi. Lalu setelah itu bosnya ini yang panjang tadi dimasukkan ke dalam sini. Sip.
Setelah itu gandanya, ini ada pegasnya ya, giginya tapi ada pegasnya, ada pernya, harus jajar pernya. Kalau udah sejajar kita tancapin, terus dimasukkan bareng-bareng. Oke. Nah, seperti ini. Nah, diputer-puter biar masuknya lebih lancar. Nah. Oke. Nah, ini posisinya udah lancar nih. Sip. Sip. Pas nih kamera nih. Oke, posisinya udah lancar. Sekarang kita siapkan dulu ini apa namanya, baut-bautnya ya, sama per-pernya ya. Mapui mau ya. Oke, pastikan as persnelengnya masuk dengan baik biar nggak geser ya. Saya tak lihat dulu. Oke, sip, mepet semuanya. Oke, tak siapin dulu semuanya bautnya. Nah, ini dia. Bautnya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu ada di depan, yang kecil itu ada di belakang. Oke, jangan sampai ketuker gini. Ingat, yang kecil itu ada di koplingnya, yang besar ada di area gandanya. Oke, seperti ini posisinya. Oke, tapi sebelum itu kita pasang ringnya dulu. Nah, ini ring yang tebel ada di kopling. Nah, oke, ingat posisinya seperti ini, jangan sampai kebalik. Karena nanti kalau kebalik koplingnya nggak bisa main bro, natap karena bautnya terlalu besar. Makanya yang belakang ini dikasih yang kecil biar dia bisa bergerak bebas. Oke. Nah, setelah itu yang depan dipasang ya. Nah, itu kita siapkan dulu ringnya seperti ini dan penguncinya seperti ini. Ingat, penguncinya dulu dipasang. Ini ada cowokannya masuk ke dalam gigi yang salah satu dari 4 ini ya, cowokan yang 4 ini ya. Oke, setelah dipasang pengancingnya dulu seperti ini, pastikan dia tidak muter. Oke, pastikan dia tidak gerak. Terus dipasang ringnya. Ingat, ada tulisannya out, itu ada di luar seperti ini. Outside itu bagian luar, ada di luarnya, harus kelihatan. Jangan dibalik ya, jangan dibalik bagian dalam ya. Oke. Nah, setelah dipasang lalu ini yang besar tadi, pancingnya yang besar pasang seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita rapetin pakai obeng ketok seperti ini. Oke, setelah rapat kita pastikan dia terkunci dengan aman ya, dengan kancingan tadi ya. Caranya kita congkel aja kancingannya tadi, pastikan dia masuk ke dalam salah satunya, maksudnya nggak semuanya harus masuk ke dalam cowakan tadi, nggak semuanya, salah satunya masuk seperti ini. Meskipun nggak pas apa, congkel lagi semuanya, pastikan salah satunya ada yang masuk. Nah, ini dia, harus masuk ke dalam, salah satu cokannya harus masuk ke dalam. Oke, nggak semuanya harus, salah satu pun nggak masalah, yang penting ada yang nyantol ke dalam. Ini dia yang nyantol, lebih dalamin lagi biar dia tidak muter bautnya. Oke, itu adalah baut pengancing. Nah, setelah itu kita pasang, saya tak siap no pir koplingnya dulu ya. Pir koplingnya itu ada 6. Nah, seperti ini. Yang ini masangnya ini agak susah kalau posisi roboh seperti ini biasanya. Tunggu tak lap dulu biar lebih bersih.
Setelah itu dipasang. Ingat semuanya itu ada 6. Ini agak masuk ke dalam. Nah, terus ini dipasang. Ingat posisinya jangan kebalik. Yang ada klakernya itu ada di luar ya, yang ada klakernya. Terus bautnya ada 3. Baut 10-an ada 3. Tunggu dipaskan dulu. Kalau masang ini harus hati-hati kalian ya. Kalau miring sedikit aja biasanya itu bentengannya yang kalah. Tutupnya ini yang saya pegang ini yang kalah biasanya. Biasanya itu pecah, retak atau kewil ya. Oke, udah pas seperti ini. Tahan dulu, terus kasih baut. Bautnya itu ada 3. Pas nih dulu. Nah, seperti ini. 1, 2. Pirnya harus lurus ya, nggak boleh miring ya. Nah, oke. Udah agak rapet. Jangan langsung dirapetin ya, rapetnya harus bersamaan. Takutnya nanti miring terus terjadi pecah. Kalian pastikan semua pirnya harus tegak lurus semuanya, nggak boleh ada yang miring, nggak boleh ada yang meleset. Nah, seperti ini, oke. Diteliti satu persatu. Oke, udah mantap. Yang susah ini biasanya itu memang yang bagian ini ya, bagian masang pirnya ya. 6-6-nya ini harus posisi tegak lurus. Kalau dipasang pirnya dulu terus pasang gandanya itu mungkin masang pirnya lebih mudah, tapi nanti kalau masang gandanya yang susah. Jadi memang masangnya harus bersamaan, terus pirnya ini belakangan. Oke, sip. Ini ada satu yang susah ini. Tunggu, tak pasang dulu bautnya yang ini. Ini yo kak pas ya. Nah, sip. Oke, sekarang kita pasang bautnya ya. Nah, ini bautnya ini harus jajar 3 itu, ketiga bautnya ini harus masangnya itu harus barengan ya. Nggak boleh yang satu rapat satu kendor, nanti takutnya patah. Seperti ini. Setelah agak rapat baru satunya lagi. Setelah itu satunya lagi dikit-dikit. Tujuannya biar tidak miring. Nanti kalau miring bisa-bisa patah ini apa namanya, tahanannya ini. Oke, kita kontrol lagi pirnya, pastikan pirnya semuanya itu dalam posisi lurus, tegak lurus, nggak ada yang miring sedikit pun. Nah. Oke, kalau udah rapet
tinggal dikencengin saja seperti ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis, Pak, bayar. Oke, ini rasanya udah cukup rapat buat tahanan. Terus nah seperti ini, terus dikencengin biar nggak goyang, dicepet pakai kaki ya. Sip. Oke, pastikan semuanya ini rapet, nggak ada yang kendor sedikit pun. Nah setelah itu saya pastikan dulu nih rapat semuanya. Harus dicek lagi, takutnya nanti kalau ada yang kendor bongkar lagi, jadi 2 kali kerja. Jadi sebelum itu kita ini dulu ya, kita bersihkan dulu. Oke, pastikan ini rapat. Oke, sip semuanya. Pirnya juga dipastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Setelah itu kita pasang stopper dan penutupnya ini. Oke. Tutup. Kita bautnya kecil, ada 3 bautnya. Satu, 2. Nanti kalau ngerapetnya ini pakai saya biasanya pakai open ketok ya, biar lebih mantep rapetnya. Kalau terlalu rapet juga nggak baik, nanti takutnya patah. Kita kencengin dulu pakai kunci T8. Oke, mantap. Saya tak cari open ketok. Nah, ini open ketok mau. Nah, ini dia. Oke. Jangan terlalu keras, pelan aja, yang penting rapet. Iya. Buat apa? Oke, mantap, sip. Oke, setelah posisinya seperti ini, tinggal kita pasang stoppernya dan penutup bak olinya. Oke, kurasa kalian bisa ya masang koplingnya ya. Hanya tinggal ngikutin tinggal ngikutin langkah-langkah ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa komen-komen di bawah sini juga, karena kita berbagi ilmu di kolom komentar. Lali sampai anda lupa stoppernya nggak dipasang bro. Mana stoppernya nih? Nah ini dia. Ingat, titiknya itu harus tegak lurus sama garisnya. Ini. Nah ini ada titiknya di sini ada garis lurus. Kalian harus jajarkan tandanya ini ya. Ini penting. Kalau mereset sedikit saja biasanya itu pengaruh pada pijakan persneling nanti ya. Masuk dalamnya, nah, seperti ini posisinya. Terus ada pirnya. Nah kita pasang pirnya dulu, lalu ini
kotrinya ini ya, seperti ini. Setelah itu tinggal ditutup pakai bak olinya ya. Seperti ini. Oke, tinggal nutup saja. Terus sudah selesai. Oke teman-teman, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, karena kita berbagi ilmu di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah sini. Oke. Udah sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Oke, ini nanti tinggal dibaut. Oke, beres semuanya. Oke. See you.